Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di sini. Kali ini ikuti perjalananku ya ke Kartosuro. Seperti biasa, aku berangkat sehabis Jumatan tadi di masjid dekat rel kereta api Mojolaban ya. Dan ini menuju ke jembatan Mojo ya. Oh ya, sambil sedikit cerita-cerita, ini sebetulnya ya rutinitasku setiap bulannya. Rutinitas ketika aku selesai habis Jumatan itu setiap bulannya pasti ada rapat koordinasi. Kebetulan kan aku ikut dalam sebuah forum diskusi terkait perjuangan untuk mencapai kesejahteraan ya, kita sebutnya lah GTT PTT itu ya, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Itu kan mungkin ada beberapa forum di seluruh Indonesia ya, salah satunya di Kabupaten Sukoharjo itu ada namanya forum khusus untuk grup guru honorer lah, istilahnya seperti itu, ataupun pegawai honorer yang di naungan dinas pendidikan ya, karena memang kita ikutnya kan karena guru di dinas ya, dinas pendidikan. Jadi ya seperti apa bahasanya, sebetulnya untuk ya kesejahteraannya, bagaimana kita bisa cover semua teman-teman yang ada di Kabupaten Sukoharjo itu, baik yang dari kecamatan 12 ya, Sukoharjo itu kan ada 12 kecamatan, kemudian juga termasuk juga di SMP-nya juga, bahkan TK ya. Nah, ini maksudnya yang di khusus di negeri ya, sekolah negeri saja. Mengapa kok swasta belum masuk? Karena memang kita fokusnya untuk memang yang honorer di sekolah negeri ya, seperti itu. Nah, salah satu perjuangan kita pada bulan-bulan ini itu terkait dengan 3K paruh waktu ya, alhamdulillahnya di Sukoharjo itu untuk bulan Desember ini itu yang paruh waktu hampir mendekati final untuk pemberian SK, dan beberapa teman-teman yang memang belum tercover juga kita backup. Kita tetap satu kesatuan, saling menghantarkan untuk menuju kesejahteraan bersama ya, baik guru maupun tenaga pendidikan di lingkungan ya pendidikan di Kabupaten Sukoharjo khususnya ya, dimana memang secara tidak langsung pendidikan itu bagiku, bagi teman-teman semuanya itu penting ya. Jadi mengapa kita harus berjuang untuk mendapat kesejahteraan yang layak dengan teman-teman yang lain, mungkin menjadi PNS maupun menjadi P3K ataupun juga yang lainnya ya. Mungkin juga bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi pendidik kalau memang linearitas teman-teman itu bisa tercover seperti itu. Kita mencarikan informasi dan kita memperjuangkan bersama. Oke, ikuti terus perjalananku untuk menuju ke Kormin Kartosuro. Ini udah sampai perempatan dekat Gading, ini namanya perempatan apa aku juga lupa. Sudah
sudah lama nggak ke Solo soalnya. Oh, itu ada ibu-ibu dan jangan diikuti ya kayak gitu ya. Dia sebetulnya hanya untuk menuduh, cuman kan sudah melewati zebra cross ya, jadi nanti untuk berjalan kakinya nggak ada ruang untuk berjalannya. Seperti itu. Kita lanjut. Ini menunggu lampu merah ya. Oke, kita sudah jalan lagi. Ini ada di daerah dekat bakso yang lagi viral itu ya, yang katanya diharamkan, ternyata hanya miskomunikasi dengan penjual dan beberapa pihak terkait ya, katanya mengandung minyak babi itu ya. Jadi namanya bakso remaja ya di area ini ya tuh ada yang udah ada parkirannya itu, ada tukang parkirnya tuh ya. Itu tempat bakso remaja ya, yang memang enak, cuman ya kemarin kan ada kabar-kabar kalau itu diharamkan karena ada minyak babinya, ternyata ya hanya salah persepsi. Nah, ini di perempatan Gading ya. Lanjut menuju ke perempatan selanjutnya. Sebetulnya aku itu aslinya Sukoharjo, cuman Sukoharjonya kan Sukoharjo kota, jadi nggak tahu sih area tempat-tempat perempatan namanya apa, jalan apa. Kebetulan ini dulu itu juga salah satu jalan favoritku untuk menuju ke kampus. Dulu kan kampusku UMS ya, tahun 2013 ya, baru awal masuk kuliah dulu ya, walaupun termasuk mahasiswa abadi sih dulu, karena hampir DU baru bisa lulus ya, hampir 7 tahun seharusnya ya nggak bisa lah seperti itu ya. Tapi karena memang dulu ada cerita sedikit lah, karena memang pekerjaan dan sesuatu yang tidak bisa ditinggal, makanya ya beberapa mata kuliah itu terhambat sampai ya lama sekali nggak lulus ya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman untuk ya kelakuanku yang seperti itu. Jadi ya kebetulan juga sedikit-sedikit aku berubah, dan karena sekarang aku menjadi seorang guru ini, jadi merasakan dulu kalau aku menjadi seorang murid, jadi seorang mahasiswa, tiba-tiba telah mengerjakan tugas, nggak pernah mengerjakan tugas ataupun banyak ya alasannya lah itu ya. Kadang-kadang juga dosennya kesal juga sih ya. Memang sekarang aku rasakan juga kalau muridku itu nggak mengerjakan tugas, muridku juga ya seperti itulah ya. Aku merasakan sendiri dulu apa yang aku lakukan. Ya karena kita lewat kota, jadi ya banyak lampu merahnya ya. Ya kita hitung tadi dari awal itu sampai sekarang itu udah 5 kali berhenti karena lampu merah ya, walaupun nggak lama ada yang langsung hijau tadi. Ini baru selesai Jumatan ini di daerah mana ini, arah ke Lotte Mart gitu ya.
sampai pertigaan Lotte ya. Nanti setelah itu belok kanan ya, lewat jalan apa itu namanya ya, jalan disitulah, Meruki atau mana ya, kurang tahu jalan sih aku ya. Yang jelas tahu arahnya tapi nggak tahu nama jalan dan tempat-tempatnya, ya itulah ya kekuranganku di situ. Bisa tahu arah mau jalan kemana tapi nggak tahu nama tempatnya. Ya maaf ya kalau kalian bosen dengan ya perjalananku ini, nggak apa-apa, bisa kalian skip. Tapi kalau memang ya mau melihat juga alhamdulillah ya. Ya jangan lupa ya, namanya baru permulaan ya. Sebetulnya aku buat YouTube itu juga sudah lama, cuman ya namanya keterbatasan alat, keterbatasan waktu. Sebetulnya yang alat tuh nggak harus canggih juga sih, yang jelas keterbatasan waktu ya. Ya karena hanya untuk selingan, hanya untuk hobi, hanya untuk waktu luang itu aku bisa ngedit, bisa upload seperti itu ya. Ya kalau keseharianku ya seperti laki-laki pada umumnya, bekerja gitu ya. Kalau nggak bekerja ya anak istri mau makan apa.
Oke, kali ini menuju ke arah Tugu Lilin yang mungkin sekarang tugunya sudah nggak ada lama ya, karena jalannya sudah diperlebar. Dan ya termasuk Tugu Lilin itu ya nggak tahu sih, mungkin penataan ruangnya dulu bikin macet ya, karena termasuk jalan utama dan termasuk juga padat kendaraan, jadi tugunya hilangkan seperti itu ya. Tapi ya termasuknya juga menjadi lebih sedikit bersih juga, maksudnya bersih dari kendaraan yang lalu lalang itu maksudnya ya, karena memang jalannya juga sudah diperbagus, diperhalus gitu ya. Dulu aku waktu zaman kuliah lewat sini tuh jalannya masih berlubang-lubang. Kalau di underpass itu ya pasti kalau hujan berspiat ya itu pasti banjir dan gak bisa dilewati ya, zaman dulu. Tapi kemungkinan sekarang nggak ada ya kayak gitu ya, sudah diperbaiki. Nah, ini lampu merah Tugu Lilin ya, lampu merah Tugu Lilin dulu itu macet ya di sini, dan jalannya itu masih jelek ya. Di depan itu ya, yang di tengah-tengah itu ada Tugu Lilin namanya dulu. Sekarang tugunya udah nggak ada. Di depan ada Ninja SS ya, motor idaman tapi mahal, 2 tak ya. Ya baru bisa kebeli Vixen. Gak apa-apa sih, yang penting bisa buat kerja kan ya. Kalau seumuran aku, kalau motor itu cuman yang penting bisa buat jalan sehat, itu sudah bisa bermanfaat lah. Vixen pun sekarang kan kalau banyak yang dimodif itu ya bagus ya. Nah, ini udah sampai underpass. Nah, dulu itu kalau hujan lebat pasti di bawah situ udah ya, di depan udah ada airnya banyak sekali dan nggak bisa dibuat jalan, harus cari jalan yang lain ya. Ini kebetulan motorku kan Vixen lama ya, Vixen tahun 2011 ya. Tahun 2011 itu kan masih yang generasi kedua kalau nggak salah ya, yang batoknya masih oval itu ya. Kalau di modif itu, kalau lihat konten-konten di TikTok itu bagusnya di model apa tuh, Komorot, korban motor apa itu namanya, road rage. Kalau di Vixen NVA, NVL, kemudian all new Vixen itu biasanya dibuat gambot gitu ya, dibuat kayak semi moge gitu ya, dibuat tapak lebar, kemudian double disc juga depan, kemudian shocknya depan pakai USD gitu ya. Kalau Vixen all lah malah simpel aja. Aduh, hati-hati mas. Kalau Vixen all lah malah apa itu, cari yang simpel minimalis tapi kelihatan looknya itu keren lah gitu ya. Paling itu aja sih, yang penting ya fungsinya aja, utamakan fungsi daripada gengsi. Cie.
Nah, ini salah satu, aku lupa bilang ya, ini salah satu jalan alternatif menuju ke Tugu Kartosuro ya, yang lewat jalan yang kecil ya, nggak jalan yang kota yang ramai ya, yang besar itu. Jadi ini salah satu jalan alternatif. Nanti ini kita lurus terus sampai nanti jalan arah ke Solo Jogja itu ya, lurus terus ini. Tapi ya harus hati-hati karena di sini nggak ada lampu merahnya. Kemudian juga ya rame, kadang gang-gang kecil kayak gini kan, terus tiba-tiba ada motor masuk motor keluar gitu kan, tiba-tiba nggak kelihatan terus nongol gitu kan, harus hati-hati makanya. Ini jalan apa ya, aku nggak tahu sih, kalau nggak salah di area makam haji itu loh ya, masih komplek makam haji kalau nggak salah. Ini teman-teman ya, muda-muda yang kuliah di UIN kalau nggak salah ya. Ya kalau bisa ya, kalau kuliah itu pakai motor ya bawa helm lah paling tidak ya mas. Takutnya ya kecerdasan kita itu nanti harganya mahal ya. Tiba-tiba kalau jatuh ya, amit-amit kalau jatuh terus kecelakaan gitu kan, ya kepalanya bahaya mas ya. Hati-hati ya, dekat jauh utamakan keselamatannya, helm itu tetap harus dipakai. Ini banyak yang nggak pakai helmnya karena mungkin ya aku kos lah dekat sini, kemudian nanti berangkat kuliah nggak usah pakai helm lagi ya, nggak boleh ya kayak gitu ya, karena helm itu fungsinya selain untuk keselamatan juga ya biar tidak ditilang sama ladusing. Ya ini kita terus jalan terus aja, ikuti dulu aja nih. Teman-teman itu banyak yang sekarang anak-anak muda itu ya jarang sekali ya bisa, ya nggak semuanya sih, maksudnya ada memang beberapa yang masih tetap mentaati peraturan lalu lintas gitu. Tapi kalau ya 2 orang laki-laki nih yang pakai vario dan apa itu, jadi jangan ditiru ya teman-teman, karena dia nggak pakai helm ya. Loh, masnya ngantuk apa gimana itu? Hati-hati mas, hati-hati. Baru aku bilang tentang keselamatan berkendara itu nggak tahu ya, mungkin ngantuk atau memang nggak tahu mau belok, di belakangnya ada mobil ya, kena senggol itu tadi ya. Itulah pentingnya keselamatan ya. Bolehlah naik motor itu ya kencang sedikit boleh, tapi tetap fokus ya dalam berkendara seperti itu. Sebetulnya juga aku itu salah juga sih, karena berkendara itu HP-nya aku taruh fokus di luar ya, karena ya namanya belum bisa beli alat kamera GoPro ya paling tidak action cam lah yang murah-murah itu, baru bisa kebeli holdernya dulu ya, pakai HP dulu gitu.
tapi ya jangan ditiru ya kalau kayak gini ya. Ya boleh sekali-sekali tapi jangan setiap hari ya. Ini ya aku masih pakai HP. Kini udah sampai Jalan Solo Jogja, sebentar lagi kita sampai menuju ke Kormin, Kecamatan Kartosuro. Ya kalau kalian nggak tahu Kormin itu apa, Kormin itu koordinator wilayah ya, yang bertugas untuk mengawasi sekolah-sekolah di wilayah tersebut gitu ya. Di sana nanti ada pengawas sekolah atau pengawas gitu ya, kemudian pegawai-pegawai yang memang ujung tombaknya atau apa ya, intinya orang yang memang bertugasnya di umpek ya, urusan kepegawaian daerah yang ditugaskan di Kormin gitu, di wilayahnya itu. Oke, kita sudah sampai. Mungkin cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.